1965. Tahun terkelam di sejarah Indonesia. Dimulai dari perselisihan komunisme di timur dan kapitalisme di barat selama Perang Dingin, konflik merembet ke negara-negara lain, merambat ke Asia Tenggara, dan akhirnya ke Indonesia. Di masa pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia sudah terbelenggu ketegangan ideologis antar 4 partai besar. Partai Nasional Indonesia atau PNI, Nahdlatul Ulama atau NU, Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi, dan Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis Indonesia atau yang kita kenal dengan PKI mendukung adanya reforma agraria. Mereka menuntut pembagian tanah secara merata kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama petani-petani kecil. Desakan ini yang mendorong disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 oleh Presiden Soekarno. Namun, implementasi reforma agraria memicu lebih banyak lagi konflik di daerah-daerah. Banyak tuan tanah yang enggan melepaskan tanah berlebih mereka. Sistem jadi mandek, dan akhirnya perebutan paksa pun terjadi. Di tengah goyahnya kondisi sosial politik negara, ketegangan masyarakat terhadap PKI mencapai puncaknya pada 30 September 1965. Saat 6 jenderal dan 1 perwira TNI Angkatan Darat dibunuh di kediamannya melalui operasi yang dikenal dengan Gerakan 30 September, dan PKI dikumandangkan sebagai dalang dari gerakan tersebut. Tragedi ini semakin menyulut amarah masyarakat, mengguncang dasar negara, dan akhirnya memicu pembantaian PKI di banyak daerah di luar Jakarta. Tumpah darah terjadi, meski kabar masih simpang siur. Sungai terlanjur berubah menjadi darah di Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur. Di Dusun Cemetuk, Banyuwangi, sekitar 6.000 atau mungkin lebih korban jiwa lenyap. Entah PKI atau hanya dituduh. Memang dari dulu gue selalu ingin menggambarkan peristiwa kejadian di tahun 1965 itu. Cuman kan ada rasa takut pada waktu itu, ya kan? Nggak ada yang berani untuk ngambil kejadian di tahun 1965. Kita berdoa, kita berharap Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita dan kemudahan rezeki buat kita semua. Tiba-tiba aku dipanggil dan dia nawarinnya kejem banget waktu itu ya. Mil, mau nggak bikin film PKI? Waduh, gue bilang, seperti apa yang mau dibikin? Karena kita punya banyak sekali sejarah kelam di Indonesia. Dan tahun 1965 itu bisa dibilang sejarah kita yang paling hitam, paling berdarah. Kekerasan menjadi masif dan stigma juga sangat mengakar di lokasi-lokasi di mana kondisi sebelum 65 itu juga sangat intensif. Jadi di daerah-daerah yang kondisi perseteruan tanah atau resistensi terhadap reforma agrarianya itu besar, kekerasannya juga besar gitu ya. Karena ya itu menjadi momen untuk menyingkirkan kelompok kiri gitu. Itu selalu berbicara tentang kejadian di Jakarta, di mana ada 7 jenderal mati kan gitu kan, terus kemudian kerusuhan. Tapi tidak ada yang menyoroti apa yang terjadi di daerah. Padahal banyak sekali pembantaian tahun 1965 itu terjadi juga di daerah-daerah. Dan Banyuwangi ini salah satunya. Sehingga ketika gue pengen coba melihat daerah mana yang tempat terjadinya salah satu tragedi pembantaian, Dusun Cemetuk atau Desa Cemetuk pada masa itu ada di paling atas. Sebenarnya kalau melihat angka, dan ini angka resmi yang dikeluarkan oleh laporan Komando Militer Banyuwangi ke Korem di Malang ya, di bulan Agustus tahun 66, itu korban yang dibunuh itu ada sekitar 6.000-an orang ya. Belum lagi yang harus wajib lapor sekitar 1.000-an orang. Dan kurasa banyak mungkin ya, entah generasiku atau di bawahku yang mulai lupa soal ini. Bahkan nggak tahu bahwa peristiwa ini terjadi. Dan kalau ada yang tahu pun kita tahunya banyak kan yang di Jakarta kan, dari film G30S. Tapi kita nggak tahu bahwa
banyak tempat-tempat lain di Indonesia, terutama di Pulau Jawa ini yang ternyata mengalami peristiwa yang lebih sadis lagi. Begitu banyak korban sipil pada masa itu, sehingga mereka terpisah dari orang-orang yang mereka cintai. Entah itu bapak sama ibu, entah itu keluarga sama anak, entah itu sepasang kekasih. Nah, gue pengen coba ngambil dari sepasang kekasih itu sebagai sebuah pandangan untuk bisa menceritakan seluruh kejadian besar itu. Kasih tanda bahaya! Aku itu disuruh ngusir hama, bukan petani. Ini ancamannya nyawa. Mau digentayangi kau pada mati. Kupu-kupu kertas. Ini kupu-kupu kertas cerita tentang dua anak muda yang dari kubu yang berbeda. Satu dari keluarga yang dekat sama NU, yang kakaknya Ansor, dan satu lagi anak dari Bromocora yang terafiliasi dengan PKI. Gue coba ramu ini dengan sutradara, dengan Emil, supaya kita bisa mengambil konsep Romeo and Juliet di tahun 1965. Bagaimana dua perbedaan ideologi yang sangat kuat pada masa itu antara PKI dan NU itu mengalami gesekan sampai kemudian terjadi bentrokan besar. Dan dua remaja ini terjepit di tengah-tengah. Mereka bertemu, mereka saling menyukai, mereka saling mencintai, tetapi mereka nggak pernah bisa disatukan. Konsepnya seperti itu. Untuk bercerita tentang sesuatu yang besar, kita harus menyentuh hal-hal yang dekat sama kita. Nah, cinta, romance, drama, menurutku ini akan lebih mudah dicerna dan menjadi jalan masuk yang lebih tepat, lebih dekat sama kita. Aku mau lihat semuanya. Ya, lihat saja. Ya, antarkan aku. Boleh. Proses riset itu pertama memang gue tuh pengen bikin film PKI. Dan menariknya di Banyuwangi ini ada satu monumen yang disebut Monumen Pancasila yang bercerita tentang apa yang terjadi pada masa itu. Ya. Nah, di situ kemudian gue punya ide untuk kemudian mengirimkan beberapa orang ya untuk melakukan research apa yang terjadi. Sebetulnya itu peristiwa yang masih abu-abu sampai sekarang. Jadi kita nggak bisa berpatokan sama riset aja akhirnya. Kita harus punya interpretasi ulang, hayalan ulang, bahkan menyusun ulang semuanya sebetulnya. Kak, Zul, kalem Zul. Sun, Gesan. San, emangnya ada kabar apa dari Mas Rosid? Terima ya. Enggak, Bu. Kita juga sempat bingung logat ya kan pada masa itu, karena kan banyak dari para yang kita tahu berdasarkan hasil research kita itu mereka pakai bahasa Osing kan, bahasa asli Banyuwangi. Dialek itu kita dapatkan di sini. Sebelumnya produser sebenarnya lebih menginginkan kami untuk mewartakan ini dalam bahasa olah ucap Indonesia. Kebiasaan atau budayanya pada masa itu kan jelas berbeda dengan budaya pada masa kini. Tetapi setidak-tidaknya kita mencoba menyatukan antara budaya sekarang dengan masa lalu supaya bisa dapat kepada para penonton yang generasi muda ini. Kalau kita betul-betul ke masa lalu, saya takutnya nggak dapat. Salah satu yang diharapkan oleh teman-teman, bagaimana kita bisa menghadirkan suasana aslinya pada masa itu, tempat itu kan gitu kan. Sehingga effortnya teman-teman untuk mencari tempat ini saja itu luar biasa. Ini beneran kamu nggak tahu ini di mana? 9 hari aku cari Jawa Tengah, terus aku balik lagi ke kantor, terus aku bilang nggak ada. Akhirnya kita kembali ke awal, yaitu Banyuwangi. Nah, menariknya banyak cerita dari warga di sekitar sini juga. Daerah sini itu termasuk tempat pembuangan orang-orang yang waktu itu dituduh PKI sebenarnya, ya kan. Kita mencoba membayangkan ini sebuah tempat yang lumayan sepi, yang terlihat kering, berdebu, sehingga mereka tuh butuh. Kerasa kering itu merasa butuh, mereka butuh sawah, mereka butuh makanan. Sementara di kampungnya Ihsan, yang NU, kampungnya terasa hijau,
terasa makmur, dan mereka semuanya lebih terasa mereka punya bahan makanan, punya lumbung yang cukup. Nah, antara yang kering dan basah ini akhirnya terjadi ketimpangan. Kita 9 hari lagi di Banyuwangi cari beberapa lokasi. Sampai kemarin kita dapatlah penggantinya celuring pada tempo dulu. Akhirnya adalah nama satu tempat di daerah Kawahurung. Tapi yang lucunya ya kampung Rekoso ini, kampung Bromocora, kita temukannya juga lumayan beruntung. Kita lewat Google Earth nyarinya. Kita cari, pokoknya ini kan latarnya Banyuwangi, kira-kira tempat di Banyuwangi apa yang bisa kita bangun. Kita pulang, terus kita desain bahwa oke, di sini kita bikin satu kampung celuring. Karena beberapa tempat kita cari kampung yang mendekati tahun 65 dan harus dibakar, itu agak susah. Ada pada scene desa celuring kebakaran. Nah, ini yang bahaya. Karena kita punya 2 hari, satu desa harus dibakar. Tapi yang lebih parah adalah lahan yang kita pakai itu mudah terbakar. Dengan api yang sedikit besar, kita juga takut lokasi itu ikut kebakar juga. Karena lokasi itu kering setengah mati. Yang percikan api dikit aja bisa kebakar. Sementara kita udah diwanti-wanti orang lokasi atau orang yang punya lahan, kalau bisa beberapa rumah yang mendekat dengan bukit yang kering jangan dibakar. Sebenarnya kalau untuk bentuk dari tahun 65-nya sendiri, kita ngebangun tuh bareng-bareng ya. Dari lokasi yang kita cari, set yang dibangun, kostum, dan bentuk-bentuk lain yang memang disediain sama departemen-departemen lain gitu. Nah, kalau gua sendiri di sini yang coba diciptakan tuh bentuk dari karakter situasinya gitu. Bentuk karakter situasi itu misalkan gini, gue menciptakan 2 penokohan dalam 2 gerakan gitu. Karena mereka 2 penokohannya kan anak muda ya, ada Ning dan Iksan. Di Iksan karena dia dari keluarga, dan Iksan itu karakternya dia seniman, dia orang yang bebas. Jadi gue menciptakan di titik dia, gambar kita akan dinamis, penuh dengan gerakan, track, dan tidak ada yang still. Karakter yang kedua itu keluarganya Ning. Nah, di situ kita bikin gambar semuanya jadi kaku gitu, gambarnya stylish. Ketika cover kosong apa segala macam itu buat menandakan bahwa mereka sebenarnya anak yang terjebak di zaman yang kaku gitu. Yang kedua, gue mencoba membuat 3 color di film ini gitu. Ada, kita menyebutnya di konsep tuh warna orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga gitu. Nah, warna pertama itu warna karakter utama Ning. Kita ciptakan merah karena memang dia keluarga dari keturunan PKI gitu. Kita ciptakan dia punya warna merah, warna yang berani untuk seorang anak muda Ning gitu. Nah, warna kedua itu ada di Iksan. Kita kasih warna hijau karena dia dari keluarga NU dan dia seorang seniman yang bebas. Nah, ada warna orang ketiga. Warna orang ketiga itu tercipta ketika mereka berdua ketemu nih. Warna ketiganya warna kuning. Jadi ketika 2 orang ini ketemu, ada unsur kuning di film itu. Kamu mau coba jari saya? Enggak, Pak. Rekoso ini sendiri sebenarnya dia adalah mantan jawara ya, mantan seorang mungkin carok yang emang direkrut oleh Partai Komunis Indonesia pada waktu itu untuk kepentingannya. Orang yang mempunyai pengaruh kuat di desanya ya karena mungkin kejawaraannya. Mas Iwaka ya, sebagai seorang rapper, harus saya akui Kang Iwa punya will yang sangat baik untuk mendaur tokoh Rekoso yang dilakoni olehnya. Lain ceritanya kalau kamu mau mengabdi kepada saya. Saya tidak akan pernah menghamba pada keserakahan. Samo di film ini dia melakoni sebagai Rashid
atau kakak dari Ihsan yang adalah ketua dari sahabat Ansor di daerah Segoro. Sama bermain apik, dia memiliki pilihan-pilihan yang menarik tentang baik itu tentang tekanan ucapan maupun sebagainya hingga kita dapat menemukan seorang kakak sekaligus seorang organisator di tengah masyarakat. Hei, sebentar lagi kamu itu cuma punya aku. Ini selalu Reza katakan sebagai film debut pertamanya, ya film debutnya. Tapi setahu saya Reza sendiri pernah bermain di ada sebuah film sebelumnya, tapi lebih membawa citraan diri dia dari keseharian ke dalam sebuah film itu dan tantangan sebagai karakter. Bagi dia ini adalah debutnya di perfilman Indonesia. Gue dari dulu selalu nolak film, selalu. Mau dikasih ditawarin film komedi, horor, no. Gue nggak mau gitu, gue nggak pernah mau. Pas ini ditawarin, gue baca, terus gue kayak, oke, ini jadi antagonis, oke, itu udah checklist 1, gue mau gitu. Yang kedua, ternyata karakternya berbanding terbalik, which is means gue harus belajar kan. Jadinya, ya itu tantangan buat gue. Tapi seru. Gue suka banget karakter-karakter semua yang ada di sini ya. Selain gue juga ada selain Rekoso, banyak karakter di sini yang akhirnya menghidupkan nggak cuman sentral karakter, tapi setiap karakter tuh saling mengisi dan saling menjaga. Itu yang gue suka. Ya kan? Cari. Beng! Ning ini berperan sebagai anak yang umurnya masih belasan, belum 20-an. Pembawaannya juga masih childish, di mana dia belum tahu pahit manisnya kehidupan itu seperti apa. Risetnya sih cukup lumayan berat juga sih buat aku. Jadi banyak banget sih yang harus aku pelajarin, terutama ketika aku sudah lumayan lama mendalami karakter menjadi peran dewasa dan harus balik ke anak kecil lagi. She's kind of a magma, I guess. Punya abilitas memproseskan aksi, emosinya dalam spontanitas dan waktu yang dibutuhkannya juga kadang tidak terlalu lama untuk cepat menemukan titik tembak dan mendekati sangat atau bahkan bisa dibilang tepat. Bapak! Apa harus seperti ini? Apa harus dengan kekerasan? Ihsan itu orang yang cukup pasifis gitu, maksudnya dia suka damai, nggak suka konflik gitu. Sementara dia dikelilingi oleh keluarga dan lingkungan yang punya banyak konflik. Kebetulan gue sebelumnya udah pernah 2 kali project bareng beliau. Nah gue cukup bikin karakternya tuh based on Pak Emil gitu. Jadinya kita selalu diskusi, oh mau arahnya ke sini, mau arahnya ke situ. Kebenaran gue ketemu Emil tuh zaman dia jadi Astrada ya. Jadi setelah kita mengalami proses yang lumayan panjang lah, 2-3 bulan kita ketemu, kita banyak brainstorming. Ternyata banyak hal yang menarik yang gue dapet dari Emil gitu. Dia seorang sutradara yang sangat sensitif terhadap detail-detail di film. Basic sejarah gue lumayan ngelotok lah. Jadi ketika dia mau nempatin detail-detail itu di frame gue bahagia banget. Emil sendiri buat gue satu figur yang enak diajak buat tukar pikiran. Sifatnya nggak instruktif, tapi membuka wacana juga, walaupun tetap punya koridor. Kumpulkan semua sahabat Ansor yang masih ada di Celuring. Kita serang PKI. Mungkin seminggu mulai dari penyerbuan ke desa, terus kemudian kerusuhan di desa, sampai kemudian pengungsian yang melibatkan mungkin sekitar total 700 ekstras lah untuk kita bikin adegan itu.
Adegan paling berat, nyari semuanya berat ternyata ya. Kupikir, tapi yang dua yang paling berat adalah penyerangan Kampung Rekoso ini dan scene pembantaian 62 Ansor yang harus kita lakukan malam, dan itu malam kan sangat pendek ya dan sangat sulit untuk kita lakukan. Ada action, ngelibatin ekstras yang banyak, dan juga ngelibatin efek tuh ada api apa segala macam. Harus menjatuhkan pohon untuk ngalangin satu adegan kayak truknya lewat terus pohon jatuh. Itu sih, itu masing-masing punya tingkat kesulitan sendiri, karena pohon itu sendiri aku nggak bikin mock-up, jadi bikinnya beneran. Kenapa? Karena kita mau bakar. Malam itu kita menyaksikan penguburan mereka-mereka yang dibantai itu. Beberapa orang nangis, terutama teman-teman Ansor. Ya, itu seperti mungkin mereka juga tidak lahir di zaman itu, tetapi yang namanya ada jiwa korsa ya di mereka ya, ada jiwa kesamaan, sama-sama punya darah yang sama ya. Orang NU. Sepertinya iya. NU Ansor gitu ya. Sehingga ketika mereka kemudian mencoba masuk ke dalam peristiwa itu tuh, saya dengar beberapa orang nangis. Genjer nong kedoan pating kelelet ama etole teko bukuti genjer ama etole teko bukuti genjer oleh sateno mung sedot sing tole genjer saiki wis arep diolah genjer Gua hanya ingin menggambarkan kejadian pada masa itu supaya bisa menjadi pelajaran pada generasi kita, bahkan selanjutnya, supaya jangan sampai terulang lagi cerita ini. Cukuplah itu terjadi pada tahun 1965 dan jangan pernah ada lagi, karena itu peristiwa yang orang tua kita atau kakek nenek kita itu pasti mengalami dan sangat menakutkan, sangat menyeramkan. Bangsa kita kan kadang-kadang rentan ya, terprovokasi untuk berkonflik ya. Ini buat mengingatkan aja, hati-hati bahwa semoga ini jangan terulang lagi lah gitu. Artinya kenapa kupu-kupu kertas yang pertama didengar adalah sesuatu yang rentan gitu loh. Dan kayak ibaratnya gini, kamu dari mana? Saya NU. Ngomongnya sama orang PKI bisa dibunuh. Atau kamu dari mana? Saya PKI. Ngomongnya sama orang NU bisa dibantai. Begitu rentan hubungan intimasi sosial pada waktu itu tuh sangat rentan sekali gitu loh. Pokoknya lo keturunan A lo harus benci sama B, lo keturunan B harus benci sama A. Itu buat gue itu adalah warisan sejarah yang membodohi gitu loh. Ketika G30S pecah, itu ada momen-momen di mana banyak orang itu tidak mengerti sebenarnya itu insiden apa gitu. Orang itu bingung untuk mengartikan ini apa. Ada banyak hoax-hoax yang beredar ya. Jadi ada banyak, ya mungkin sama seperti sekarang ya, di Indonesia kalau situasi darurat pasti kita udah nggak bisa bedain nih mana berita benar, mana berita bohong. Karena stigma terhadap PKI itu begitu kuat. Dan ada satu yang gue takutkan adalah bahwa ada tuduhan. Gue ingin mengangkat kembali ideologi PKI ke Indonesia. Padahal enggak. Gue ingin bicara kepada generasi muda
bahwa kita pernah punya sejarah kelam. Karena sejarah kan gimana juga kan yang menulis sejarah kan yang memegang pena. Dan yang memegang pena adalah pemenang. Yang kalah nggak bisa menulis sejarah. Ya, dan banyak penolakan sebenarnya terhadap film ini. Karena orang-orang di daerah sini itu tidak ingin membangkitkan kembali luka lama. Kita tidak ingin buka luka lama apa yang terjadi di sini. Tetapi minimal apa yang pernah terjadi itu bisa jadi sebagai sebuah pembelajaran ke depan. Sehingga sesuatu yang negatif kita harapkan bisa menjadi positif. Mungkin ini akan jadi satu karya yang orang ngeliat kita jangan gitu lagi deh. Kita nggak gitu loh. Contoh seperti Ning dan Iksan adalah contoh satu kemanusiaan yang sangat murni gitu loh. Love is above all gitu loh. Cinta adalah di atas segalanya. Dan itu mungkin kayak sesuatu yang utopis ya, tapi gue rasa itu yang perlu dikejar sih dalam kemanusiaan. Aku sebenarnya mau ajak kamu pergi. Pergi kemana? Keluar dari sini. Ke tempat yang lebih bebas. Ke tempat di mana kita bisa diterima, dimengerti, tanpa ada perbedaan. Memangnya ada tempat seperti itu? Ada. Pasti ada. Pasti ada tempat seperti halaman yang damai. Tidak ada yang benar. Tidak ada yang salah. Tidak ada tuduhan. Dan tidak ada yang menjejali kita dengan kebenaran mereka.